Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel ini ya, channel Sehat Aslamku. Jadi semuanya yang nonton channel Sehat Aslamku ini, semoga aslamnya itu sehat ya, segera sehat, segera sembuh, segera pulih ya, bisa melakukan aktivitas lagi keseharian kalian ya. Jadi di video kali ini saya ingin membahas masalah apa ya, pastinya masalah asam lambung kersenti ya, yang pernah kita alami, yang pernah kita lakukan dari dulu ya, yang saya alami. Pokoknya itu saya akan share semuanya di channel Sehat Aslamku ini ya. Nah, untuk di video kali ini saya ingin membahas masalah kedinginan ya. Kedinginan biasanya itu kan nggak pernah mandi. Nggak pernah mandi. Siapa yang nggak pernah mandi? Coba kalian komen di bawah. Sampai saat ini saya upload video, siapa yang tidak pernah mandi atau bahkan jarang mandi? Silahkan kalian komen di bawah. Mas, saya mas, nggak apa-apa mas, saya mas, karena masih kedinginan ya, silahkan ya. Karena saya juga dulu seperti itu, mandi itu sehari satu kali ya, sehari satu kali. Kadang malah nggak mandi, kadang malah cuma diusap-usap saja sama handuk, dikasih air gitu ya, karena badannya nggak enak ya, badannya itu dingin, badannya itu nggak bisa menerima atau nggak bisa bersentuhan langsung dengan air ya. Bisanya air hangat ya, air hangat bisa, tapi kita lama-lama pasti akan bosen ya kalau kita mandinya air hangat terus. Itu yang saya alami dulu ya. Terus gimana mas untuk bisa untuk bisa mandi, atau sebenarnya mandi untuk kita yang masih takut ya ke kamar mandi, itu juga sangat berpengaruh. Kalau kita pas mandi itu waduh kok takut ya, terus aduh kok airnya dingin ya, itu pasti pikiran-pikiran seperti itu ya yang muncul ya. Wah, airnya kok dingin, nanti kalau pingsan di dalam kamar mandi gimana? Itu ya yang bikin jarang mandi, yang bikin kita itu wah kesehatan. Karena kita nggak mandi itu, kita malah bikin badan kita itu wah rasanya nggak enak ya, bikin mengganggu kesehatan kita juga ya. Kita harus mandi meskipun pakai air hangat ya, setidaknya sehari satu kali lah minimalnya ya. Saya yakin ada yang jarang mandi atau bahkan diusap-usap, tapi nggak apa, kalau diusap-usap itu nggak apa-apa. Yang penting kalian terasa nyaman lah intinya. Kalau kalian diusap kok nyaman, kalau kalian coba pakai gayung langsung disiram gitu kok nggak kuat atau kedinginan atau apa, itu juga nggak apa-apa. Pakai kain diusap atau handuk diusap itu nggak apa-apa sebenarnya ya. Yang jadi masalah kita masih ada anxiety, takut kamar mandi, takut air dingin, terus badannya masih kedinginan. Nah itu ya yang bikin kita jarang mandi ya. Untuk masalah kedinginan, waktu itu saya untuk menghilangkannya itu begini ya. Untuk kedinginan itu saya kalau saya dulu siang panas pun saya itu kedinginan ya, saya itu kedinginan. Terus yang saya lakukan itu, saya waktu itu konsumsi herbal dan 3 pola hidup sehat ya. Kalau herbalnya yang saya buat videonya itu, saya pakai herbal itu, tapi saya nggak nyuruh kalian untuk pakai herbal yang saya pakai itu, enggak ya. Saya hanya sharing saja. Kalau misal kalian pengen nyoba ya nyoba saja, nggak apa-apa, belinya di Shopee. Dan sekali lagi saya nggak nyuruh kalian untuk pakai herbal yang saya pakai, enggak, saya nggak nyuruh. Intinya saya pakai herbal itu, terus saya melakukan 3 pola hidup sehat. Terus akhirnya selang 2 minggu saya konsumsi dan saya melakukan 3 pola hidup sehat dengan ketat, itu kedinginannya saya langsung bisa kipasan ya, dan pikiran saya juga saya ubah ya. Terus saya bisa kipas anginan lagi ya. Terus saya bisa ngerasain panas ya, bisa ngerasain keringetan ya, bisa ngerasain hawa-hawa panas. Kalau waktu sebelumnya itu saya nggak bisa, dingin terus, badannya itu serasa dingin, anyep gitu, anyep gimana ya, anyep dingin kayak kedinginan gitulah intinya. Mau keluar pakai jaket, karena angin nggak bisa, kena angin rasanya nggak enak, seperti masuk angin, seperti itu ya. Jadi itu intinya.
Kalau menghilangkan kedinginan yang saya alami itu seperti itu ya. Jadi saya nggak nyangka saja saya pakai herbal itu, saya melakukan 30 diet, minumnya air putih hangat terus. Nah itu saya mulai minumnya air putih hangat terus. Air yang agak panas itu saya minum tuh setiap hari, setiap saya mau minum saya minumnya itu ya. Saya minumin terus ya sampai nanti kan agak keringetan, lama-lama pasti akan keringetan. Suhu tubuh kita pasti akan bisa normal lagi kalau kita minumnya air putih hangat terus. Coba saja kalau nggak percaya ya, minumnya air putih hangat terus. Air putih hangat itu beribu manfaat loh ya. Ya makanya harus konsumsi terus ya bagi yang masih kedinginan. Terus berjemur ya, berjemur itu juga perlu banget. Kalau pas kita berjemur kan pasti kita keringatan, keluar keringat ya. Kalau kita masih belum keluar keringat, sabar dulu, besoknya lagi diulangi lagi terus pasti lama-lama keluar keringat. Tapi dengan catatan minumnya harus banyak ya, minumnya harus sehari itu 2 liter ya minimal, biar keringat kita itu bisa keluar ya. Kalau kita nggak minum, apa yang mau kita keluarkan ya, seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu sebenarnya. Intinya untuk menghilangkan kedinginan itu sebenarnya simpel, cuma kita harus butuh kesabaran saja, dan kita harus percaya kalau kita itu pasti bisa. Saya dulu juga gitu, saya kedinginannya udah hilang, saya bisa ngomong seperti ini. Pas waktu dulu saya masih merasa kedinginan, belum masih rasanya karuan lah pokoknya, masih ngerasain kedinginan, saya nggak bisa ngomong seperti ini karena saya masih belum sembuh gitu ya. Kalau sekarang saya bisa ngomong seperti ini, bisa ngomong sebenarnya gampang ya gitu, sebenarnya gampang karena sudah nggak ngalamin. Gitu ya. Saya dulu juga kedinginan itu lama banget, takut kamar mandi, pokoknya semuanya saya pernah ya. Jadi intinya begitu untuk menghilangkan kedinginan, intinya terus rutin diulang-ulangi terus. Berjemur, minumnya air putih hangat, minumnya yang banyak ya. Terus mandinya juga air hangat itu juga bagus, terus sih lebih bagus, tapi kita lama-lama pasti bosan ya. Intinya lakukan sebaik mungkin lah ya. Untuk herbal, obat itu terserah kalian, mau pakai herbal yang saya pakai bisa, mau yang alami juga bisa. Belum tentu kok kalian cocok dengan herbal yang saya pakai, dan belum tentu ya saya cocok dengan herbal yang kalian pakai ya. Jadi gitu, intinya cocok-cocokan. Kalau misal cocok itu bisa langsung ada reaksinya. Misal kita apanya dulu yang hilang, telinga berdenging nanti hilang, dikit-dikit hilang, itu berarti obatnya bereaksi ya, bereaksi baik untuk kita ya, bisa membantu. Tapi ingat, jangan terlalu kebanyakan ya. Untuk obat herbal atau obat dokter itu harus sesuai dengan anjurannya ya, jangan sembarangan ya, karena semuanya itu pasti ada efeknya yang jelek-jelek itu pasti ada ya. Yang penting kita tetap harus tahu ukurannya, karena semua yang kita konsumsi itu pasti ada ukurannya ya. Kalau kita berlebihan pasti nggak akan baik untuk tubuh kita, pasti akan menimbulkan masalah-masalah malahannya. Jadi gitu. Jadi intinya seperti itu. Masalah kedinginan yang bikin kita itu nggak mandi ya, nggak mandi selama berhari-hari, malah bahkan kalau dulu saya nggak mandi sampai, tapi saya sih nggak kuat sih kalau nggak mandi. Tapi kalau dulu kayaknya saya pernah ya nggak mandi sampai beberapa hari, tapi rasanya nggak enak memang. Tapi mau gimana lagi ya, badan kedinginan udah rasanya nggak karuan ya, intinya gitu ya. Oke, jadi masalah kedinginan saya bahas di video kali ini. Silahkan mau ada yang komen atau yang masih kedinginan, silahkan komen di bawah. Insya Allah akan saya tanggapi lewat video nanti di video selanjutnya ya. Jadi gitu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang nonton video ini, semoga bermanfaat ya. Intinya saya akan buat video terus ya, meskipun saya jarang-jarang dan saya nggak balesin komentar atau WA kalian ya.
Oke, jadi itu terima kasih. Semoga kita semua lekas diberikan kesehatan, sehat walafiat, bisa beraktivitas kembali seperti dulu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga cepat membaik, gitu saja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.